Shalom saya ucapkan bagi kita, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada saat ini, saya yakin dan percaya kita senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saudara, ada 4 hal yang perlu kita renungkan bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah berdoa dan berjaga-jagalah. Saudara, dalam zaman akhir ini banyak hal-hal yang atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mungkin sering kita lihat. Misalnya bencana alam, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, bahkan peristiwa-peristiwa yang lain yang membuat nyawa manusia melayang. Dan saya yakin dan percaya bahwa semuanya itu terjadi atas seizin daripada Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Tuhan izinkan untuk kita semua boleh alami hal yang seperti itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, namun di zaman akhir ini perlu kita berdoa dan berjaga-jaga. Artinya adalah ketika tiba waktunya bagi setiap kita, mungkin Tuhan datang dan menjemput kita untuk kembali kepadanya. Kita perlu bersiap-siap. Kita harus bisa menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita harus bisa berdoa, membangun hubungan intim dengan Allah, setia kepadanya. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali bagi kita semua, dan dia mendapatkan kita tetap setia dan kembali kepadanya di surga. Oleh sebab itu, di dalam mengiring Tuhan Yesus, mungkin ada banyak hal-hal, pencobaan, apapun yang menerpa kehidupan kita. Tetap berpegang teguhlah kepada Kristus. Tetap berpegang teguhlah pada kebenaran firman Allah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari dan saatnya tidak satupun yang tahu. Kapanpun tidak ada satupun yang tahu tentang kehidupan manusia, kapan kita mengakhiri dunia ini. Tetapi hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga dan berdoa, sehingga ketika Tuhan Yesus datang bagi kita, senantiasa dia mendapatkan kita tetap setia. Yang kedua adalah yang perlu kita renungkan dalam ayat kebenaran firman Tuhan. Kita harus berdiri dengan iman. Artinya adalah melangkah maju dengan penuh kepercayaan kepada Yesus Kristus. Karena dengan memiliki iman yang kuat, apapun itu masalah, persoalan, badai kehidupan yang menerpa kehidupan kita tetap percaya dan pasti Tuhan akan menguatkan. Iman kita harus didasarkan pada Kristus. Iman kita harus bersifat menyelamatkan. Ketika kita memiliki iman yang pasti, kita yakin dan percaya, ketika pun kita mengakhiri dunia ini, iman kita tidak akan sia-sia. Karena kenapa? Karena iman kita hidup di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika kita mengenal Kristus dan beriman kepada, percaya kepadanya, iman kita tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, kita harus tetap berdiri dengan iman. Apapun itu yang menimpa kehidupanmu, yakin dan percaya Tuhan akan selalu menjagamu. Kalaupun Tuhan mengizinkan sesuatu, boleh kita alami secara pribadi, itu semua karena diizinkan oleh Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa kembali kepada Tuhan dan bergaul dengan Tuhan, memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Tetaplah berdiri dengan iman yang berdasarkan pada Kristus Yesus. Yang ketiga adalah yang perlu kita renungkan, kita menjadikan diri kita sebagai laki-laki yang pemberani, atau bersikaplah sebagai laki-laki. Laki-laki itu selalu dilambangkan dengan kuat dalam segala apapun yang dialaminya, menjadi seorang pemberani. Kalau perlu kita harus menjadikan diri kita sebagai pahlawan iman. Artinya adalah di dalam pertandingan yang sedang kita jalankan dalam kehidupan kita hari lepas hari dalam mengiring Tuhan, kita sedang berada dalam pertandingan iman kita. Artinya adalah Tuhan sudah menyediakan mahkota ke depan bagi kehidupan kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Namun dalam hal merebut mahkota itu, kita terus berjalan di dalam koridornya Tuhan. Kalau kita bisa bertahan dalam pertandingan iman kita, kita bisa mendapatkannya.
asalkan kita tetap percaya dan tidak pernah menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah pahlawan iman, jadilah seorang pemberani, jadilah seorang laki-laki yang tetap kuat. Apapun itu yang menimpa kehidupanmu, percayalah Tuhan ada bersama engkau. Yang terakhir saudara yang perlu kita renungkan dalam kebenaran firman Tuhan ini, tetaplah kuat. Tetap kuat dalam hal apa? Menghadapi persoalan hidup. Jangan pernah lengah. Artinya adalah percaya pada pertolongan Tuhan. Jangan juga pernah khawatir. Serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Masalahmu seberat apapun, Tuhan senantiasa menguatkan hidupmu. Mengapa? Karena Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Dia adalah penghibur sejati kita. Dia adalah yang menguatkan hidup kita. Kalaupun kita jatuh, Ia tidak akan membiarkan kita tergeletak, karena ada tangan yang selalu menopang kita. Tangannya selalu memberikan kita kekuatan. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama untuk bisa melangkah dengan iman, berdoa dan berjaga-jaga di dalam menghadapi tanda-tanda akhir zaman ini. Kita selalu kuat di dalam panggilan kita kepada Yesus Kristus. Berdirilah dengan iman yang berdasarkan pada Kristus Yesus, dan iman yang menyelamatkan. Ketika kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka jangan pernah lagi menyelewengkan dari kebenaran firman Tuhan. Jadilah seorang laki-laki pemberani yang kuat, kalau perlu menjadi pahlawan iman di dalam pertandingan iman kita. Dan terakhir saudara, tetaplah kuat apapun itu yang menimpa kehidupan kita. Percayalah, lawatan Tuhan lebih besar dari segala masalah hidup kita. Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin.